dia bilang, kapan-kapan pakai dong stadium saya untuk meeting Herbalife. Itu namanya bestie, ya. Ya inilah, makanya Bapak Ibu, teknik nanti saya bicara bahas tentang teknik, ya, karena persahabatan, ketangguhan, dan guts itu keberanian, ya. Saat-saat ini Bapak Ibu, saya tahu memang mungkin bisnis kita lagi kurang baik, ya, mungkin banyak a, i, u, e, o dan segala macam yang kita dengar sendiri ucapan kita, ya. Tapi setelah pulang dari summit ini, saya nggak mau dengar lagi. Saya nggak mau dengar loh. Ada orang ngomong negatif tentang Herbal tuh, udah langsung ngibrit sendiri. You know ngibrit? Ya, jadi saya ingat sekali waktu Arlin Balage dari Filipina, dia punya downline di Malaysia. Si downline ini tukang komplain. Benar-benar kalau setiap ketemu, setiap didatengin, daftar komplainnya udah disiapin, diketik berapa halaman gitu ya. Ini Arlin begini, negara lagi begini, daya beli lagi begini, ini begini, dan itu. Terus si Arlin kalau ketemu dia cuma keluar udah, terus hilang. Jadi nggak didengar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hari ini, apapun kata negatif tentang Herbalife, bisa begitu? 1, 2, 3, latihan. Ya, kita kadang saya sendiri ya, kadang kita lagi dengerin ustadz khotbah atau lagi pendeta lagi khotbah segala macam, kita kayaknya dengerin, tapi tiba-tiba pikiran kita udah nasi udah matang, jemuran gitu kan, kadang kayak gitu ya. Jadi kita gitu kembali lagi untuk fokus kepada khotbahnya lagi. Bisa begitu? Ya, setiap kata negatif, hal-hal yang negatif mau memasuki alam pikir kita harus sehingga kita fokus kepada prestasi. Ingat CR7 bisa siapa namanya, Stefan Graziani mempunyai why yang sangat strong gitu ya. Jadi mulai hari ini jangan izinkan sedikit pun kata negatif masuk ke dalam pikiran kita, karena semua dimulai dari pikiran. Beneran? 1, 2, 3, bro. Oke, training ke Lisbon jauh-jauh cuma bisa bro. Ayo slide lagi. Tawa itu. Ya udah, oke. Nah ini dia emoji nutup dengan begini. Ya, kata-kata yang luar biasa. Hari terbaik dalam hidup Anda adalah hari di mana Anda memutuskan bahwa hidup Anda adalah milik Anda sendiri. Ya. Tidak ada permintaan maaf atau alasan lagi. Udah nggak usah ngomong maaf ya, gue belum berprestasi. Udah nggak usah minta maaf. Udah nggak usah kebanyakan alasan. Oke? Tidak ada seorang pun yang bisa diandalkan atau disalahkan. Hadiah itu adalah milik Anda. Ini adalah dasar perjalanan yang luar biasa dan Anda sendiri yang bertanggung jawab atas kualitasnya. Betul nggak? Ya. Yang bertanggung jawab atas volume poin Anda siapa? Corporate salah? Upline salah? Downline salah? Nggak ada yang salah. Ya, ini adalah hari di mana hidup Anda sebenarnya baru dimulai. Setelah event ini, setelah STS hari ini, setelah supervisor workshop hari ini, Anda yang bertanggung jawab atas keberhasilan Anda. Setuju ya? Jadi udahlah, nggak usah kebanyakan alasan. Ya, ini ditutup sama emoji. Ya, luar biasa. Slide lagi. Bajunya dari India, ya. Ini si emak kita. Ya, Susan Peterson selalu juara 1, baru di Lisbon dia kalah. Ya, Susan Peterson kalah sama Leon Weisstein. Yang padahal 10 tahun lebih founder circle nomor 1 di dunia, ya. Tapi kata-katanya cuma begini, cuma 5 hal aja yang dia ngasih training ini, ya. Cuma 5 hal Bapak Ibu untuk sukses sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu, siapa di sini yang mau jadi pemimpin? Ya,
Sebelum memimpin orang lain, siapa yang harus dipimpin dulu? Kita harus bisa memimpin diri kita dulu, baru bisa menjadi pemimpin orang lain. Member kita, customer kita, kita harus pimpin diri kita dulu. Dia cuma bilang begini, nomor 1, visi dan rencana. Harus punya visi. Di Herbalife itu mimpi seliar-liarnya. Apapun yang Anda ingin capai, mau six pack, mau Avanza, mau beli ruko untuk buka NC, mau NC 02, 05, silakan. Tapi miliki visi dan punya rencana kerja, ya. Jadi Bapak Ibu, dia bilang bagaimana itu harus tahu persis goal Anda. Untuk mempunyai visi, goalnya mesti tahu dulu tujuannya mau kemana. Karena orang yang kita pimpin itu pengen tahu dia diajak kemana. Kita dulu yang mau, ya. Kedua, apa yang Anda ingin capai? Harus jelas nih Bapak Ibu visinya. Mau apa sih? Mau jadi apa? Mau berapa? Gitu ya. Terus miliki arah, ya, seperti Google Map. Ya, upline Anda udah jalan duluan, dia Sherlock dong. Gitu ya, ya. Kita tinggal ikutin, ya. Jadi kita dulu harus tahu NC kita bisa 10 orang, 30 orang, 100 orang yang minum, terus baru Sherlock, baru ajarin. Bener nggak? Ingin mencapai tujuan secepat mungkin dalam marketing plan atau mungkin presiden tim. Jadi, ayo, yang udah supervisor segera apa level berikutnya yang Anda inginkan. Ya, setelah supervisor goalnya apa? AWT. WT itu cuma batu loncatan untuk menuju AWT, Active World Team. Ya, ingat ya, Active World Team, bukan Awet World Team. Beda loh, sama-sama singkatannya AWT. Ini maaf ya, jangan tersinggung ya. Apa yang Anda lakukan setiap hari, 30 hari, 90 hari? Bikin rencana kerja. Orang sukses punya agenda kerja. Ya, kalau enggak, Anda akan tersesat di keseharian Anda. Netflix lebih enak daripada nonton motivasi. Benar nggak? Kalau orang yang nggak punya rencana kerja, boleh buka NC boleh enggak, ya. Kalau NC itu kadang-kadang kita diajak untuk bangun pagi harus nyiapin orang karena ada tamu, udah ditunggu tamu, ya. Membuat kita lebih disiplin karena punya tanggung jawab, ya. Anda harus melakukannya sendiri, ya. 90 hari kedua adalah sulit. Dia bilang kan, rencana 90 hari adalah melakukan rencana 1 hari diulang 30 hari kali 3. Betul ya? Nah, kalau udah bisa 90 hari pertama disiplin, 90 hari kedua lebih sulit. Kalau 90 hari ketiga itu masa penuaian katanya. Biasa kualifikasi kalau get team, mil team, press team kan harus 3 bulan berturut-turut, betul ya? Ya, sekali masuk 2 kali berat, yang ketiga kali kudu, ya, do or die. Betul ya? Istilah orang bilang katanya bakar kapal. Kalau mau menyerang, bakar kapalmu ke pulau itu kan. Kita sampai di pulau itu bakar kapal. Jangan ada pikiran mau mundur lagi dari Herbalife. Ya, harus memenangkan peperangan di pulau itu. Ya, tim Anda akan senang bekerja dengan pemimpin yang mempunyai visi, ya, dan bagaimana mewujudkannya. Jadi ini pada waktu beliau duduk ngomongnya kan tenang, ya, tapi jelek pada waktu nulis ini, waktu dia terangin ya, Bapak Ibu mohon maaf ini, saya cuma terangin bisanya segini, ya. Di sana saya sambil nulis sambil netes air mata gitu, tapi di sini nggak bisa, karena apa yang saya dapat di sana saya tulis udah turun 60%, sampai di rumah udah tinggal 20%. Terus bagian Anda ya udah dapat ampas lah Anda. Ya, kalau mau dapat ini harus live langsung ke sana ya. Tapi paling tidak ada ampas lumayan.
daripada nggak dapet ya. Slide prinsipnya. Yang kedua, rekognisi. Rekognisi ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, memberikan penghargaan dari mulai penghargaan kecil sampai penghargaan besar. Memberikan penghargaan kepada tim Anda, bagaimana memberdayakannya. Jadi memberikan rekognisi itu harus empower seseorang. Memberikan komplimen, artinya memberikan penghargaan kepada orang, harus bisa orang itu bergetar gitu. Ya, Bapak Ibu, sekarang lagi musimnya bulan puasa, bagi takjil di jalan kan? Ya, cuman begini sama yang Pak, silakan ya, gitu. Beda nggak? Beda. Itu empower tuh yang seperti itu. Kalau Anda mau memberikan penghargaan, harus tulus, harus ikhlas dengan ekspresi yang nggak usah lebay, tapi orang akan merasakan, ya, daripada cuma ngasih. Bilang, kadang salaman juga begitu kan? Kadang salaman itu pandang matanya terus lihat. Yes, di videonya Eric sama Jorge itu dia lihat, dia bilang saya ini udah ribuan kali ngasih orang training, ya. Satu ketika mengingatkan saya bahwa siapa yang di audiens itu, orang yang hadir di seminar itu kadang-kadang mengingatkan kita kembali, ya, karena kita kan orang mau selfie sama kita kan, atau orang mau salaman sama kita kan. Jadi satu ketika setelah seminar, katanya saya turun dari panggung, ada orang menjalan ke WC, katanya orang ngomong sama saya, Eric, ingat nggak, katanya, apa yang kamu ngomong di Las Vegas itu membuat saya yang tadinya udah mau nyerah bangkit kembali. Oh, ya, dia bilang gitu ya. Dia tanya sama Jorge, kamu mau tahu nggak cara jawab orang yang seperti ini? Audiens ribuan, ingat nggak kamu siapa dia, ngomong apa kamu? Ingat kita kan? Tapi Eric Worre bilang begini, caranya, oh iya, tolong ingatin aku lagi apa yang saya bicarakan kepada kamu sehingga kamu kena. Kamu bilang bahwa kamu adalah orang yang luar biasa dan kamu pasti bisa memenangkan pertandingan ini sampai garis akhir. Sejak saat itu saya seperti kesetrum, katanya, bahwa ternyata seorang Eric Worre aja memberikan empowering kepada saya yang membuat saya mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan akhirnya saya naik level dan salaman. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang orang yang kita temuin di toilet, kadang-kadang pada waktu orang kita salamin mata kita harus memberikan penghargaan kecil yang kadang-kadang itu menyentuh dia. Ternyata ada orang yang tadinya udah mau nyerah, mau keluar dari Herbalife. Ya, saya waktu kemarin kan foto, ngajak selfie sama Prasad dari India, presiden tim, ingat gak? Pak Kumis, orangnya lucu kan? Ya, dia bilang waktu saya salamin kok ada siapa yang di India nomor 1 kemarin jadi pembicara, Syamal. Waktu rekognisi itu sama Syamal kan pada tos minum gitu, lalu saya pas lewat datang, Faisal sini gitu. Dia bilang ya, dia ngomongin, Syamal kan ngomong bahwa dia belajar ke Prasad tentang Nutrition Club, ya. Terus dia bilang, saya kalau nggak ada Faisal, saya sudah keluar dari Herbalife. Sekali terakhir saya mau ke Extravaganza, saya mau lihat untuk terakhir kalinya. Saya udah ngomong sama upline saya, udahlah, saya mau ke Extravaganza di Bangkok terakhir dan jangan ajak-ajak saya lagi, ya. Terus saya presentasi dong, saya salah satu jadi pembicara waktu itu katanya, dan saya melihat Faisal yang sudah presiden tim, terus kemudian dia waktu itu masih mil tim katanya, bagi flyer di lampu merah. Di situ saya bilang bahwa orang yang seperti Pak Faisal naik di panggung Extravaganza aja masih mau bagi brosur di lampu merah. Saya pulang dari situ mau ngambil keputusan untuk bagi brosur di lampu merah, buka NC lagi, sepi nggak apa-apa, tapi terus melakukan sampai akhirnya dia berapa? 40k atau 50k dia. Luar biasa. Dan dia menginspirasi Syamal naik 50k. Udah
Syamal itu udah hampir chairman. Ya, udah 4 diamond tapi udah menyentuh cut. Ya, jadi Bapak Ibu, we never know. Kita nggak tahu siapa yang ada hadir di sini yang mungkin bisa naik level setelah pertemuan STS hari ini. Betul nggak? Tapi kata Eric Worre, 30% dari audiens tidak akan melakukan. Siapa nih 30? Dan begitulah rasionya. Ya, terus berikan rekognisi kecil dan besar, berikan ruang untuk mereka memimpin timnya. Jadi jangan salahin tim, jangan juga kita ambil alih ke potensi-potensi dari tim kita yang mungkin kalau dikasih panggung, dikasih mic, disorotin lampu, ditepukin sedikit, dia langsung bisa keluar talentanya. Karena pada prinsipnya seorang pemimpin itu mengetahui kapan harus memberikan tongkat estafetnya kepada orang yang di depannya. Ya, kan kita nggak selamanya Superman, benar nggak? Ya, jadi yuk, setiap kesuksesan seorang pemimpin adalah bisa memberikan tongkat estafet kepada pemimpin berikutnya. Mungkin lebih kenceng dari kita lari. Ya, ini disampaikan sama catatan saya tuh, saya kadang suka kalau udah pulang saya tambahin cerita yang saya ingat-ingat lagi gitu ya. Kan gitu, kalau kasih training begitu kita foto kita lupa nyatet, kayak ternyata nggak lupa foto kan begitu ya. Oke, slide. Kayaknya terimalah ampas ya. 3, komunikasi tim yang efektif. Komunikasi adalah teknik yang harus dipelajari. Ya, teknik komunikasi sangat penting. Nah, terus kemudian pakai teknologi juga katanya, conference call, Zoom, WA group, buat post event ini segera mungkin. Ini Bapak Ibu, saya mungkin masih anget baru 3 malam pulang ya. Minggu depan kalau saya sharing lagi udah 0, saya bagikan. Ya, bulan depan cuman ada foto-foto. Udah lupa ini foto mas siapa ya. Ternyata sama siapa yuk. Tim mendapatkan informasi dari Anda setelah pulang event. Oleh karena itu Anda harus mencatat semua training untuk siap. Jadi kita dibayar mahal kalau kita bisa mengajar. Itu loh di dalam bisnis herbal, di dalam kepemimpinan. Jadi kita nyatat semua training, gunanya apa? Untuk diajarkan. Ya, pada waktu buka bersama di Lisbon itu kan, kita briefing Indonesia country meeting itu, saya juga selalu langsung ingetin, segera bikin post event ya, terus kemudian segera bagikan kepada siapapun, saya bilang, jangan cuma bilang aku mau post event sama timku aja ya. Makin sedikit yang Anda bagi, makin sedikit yang Anda dapat. Saya kemarin ada yang dari Aceh kan datang, jadi sebelum Denny ngomong itu katanya, saya udah pikir udah pulang saya kumpulin tim saya. Begitu Denny ngomong itu, jadi Nisa cuman dari Aceh cuman sendirian, jadi Nisa mesti ngomong ke semua orang di Aceh ya, bikin post event. Saya bilang iya, apa yang kamu tabur nanti kamu tuai. Oh gitu ya, iya. Karena apa? Makin kita ingin berbagi, makin banyak catatan kita. Kalau kita pikir kita, wah ini untuk gua, ini untuk gua. Kalau training itu kan kita banyak yang, wah kena nih saya, gitu kan? Ya, wah dikurang saya di sini, bener ya? Ini sekarang aja ada yang ketampol-tampol nggak? Hah? Kalau kurang ketampol nanti ayah akan ngasih angpau maksudnya. Mau? Angpau itu bukan cuma materi loh, ilmu juga angpau. Ya, oke, slide lagi. Fleksibilitas nomor 4. Jadi kita harus fleksibel Bapak Ibu. Ya, jangan kaku jadi orang ya. Teknik selalu berubah, demo berubah-berubah, tapi basicnya tetap sama. Flyeran tetap, iklan tetap, pakai pin ya. Sekarang udah menjadi NC ya. Seri maraton, sosmed, fit club dan lain-lain bisa berubah-berubah di MO itu, tapi basicnya tetap use wear top. Anda sudah konsumsi 2 shake sehari? Sahur dan buka? Setelah lebaran? Sekali lagi. Nah, tetap setuju Bapak Ibu?
Ya, Bapak Ibu, dua shape ini kalau betul-betul bisa diterapkan dan sampai kepada customer, satu, customer pasti resultnya lebih baik. Kedua, volume point bergulir lebih besar, 2 kali lipat. Kan tadinya cuma datang ke ANC cuma pagi sekali atau malam sekali. Ya, tapi kalau dia udah ngerti 2 kali, wow, gak kebayang nih volume point Indonesia akan booming luar biasa. Sosialisasi tentang 2 kali shift sehari. Setuju? Ya? Teman-teman tahu ya, waktu terbaik untuk jualan Herbalife adalah Ramadan. Bulan puasa orang lebih disiplin untuk diet. Benar kan? Tapi jangan sampai nanti lebaran jadi lebaran. Oke? Ya. Belajar menerima apapun yang terjadi dalam hidup. Bapak Ibu kadang naik, kadang turun. Kan ada Jim Rohn punya video kemarin disetel 4 musim itu, ya. Semua musim adalah sementara. Ya, bahkan kesuksesan juga sementara. Kegagalan juga sementara. Benar nggak Bapak Ibu? Fit couple ngomong, dia 3 tahun. Si Jorge sama Disney itu 6 tahun chairman 240K, belum ada yang ngalahin rekornya Fit couple. Tapi sekarang 10 besar juga gak masuk. Top chairman gak masuk 10 besar. Dia bilang waktu di video di YouTube-nya, saya perlu 3 tahun untuk meyakinkan corporate, untuk meyakinkan chairman founder circle bahwa apa yang saya jalankan ini legal, resmi. Karena memang karena 3 tahun dia bilang, dia bergumul, diserang. Karena dianggap 240K. Sampai sekarang belum ada yang 240K kecuali dia. Tapi dia nggak masuk. Jadi semua musim kehidupan ini ada dan selalu silih berganti. Pada waktu Anda lagi rendah, pada waktu Anda lagi pengen keluar dari Herbalife, ingat itu sementara. Ya, pada waktu Anda lagi sukses, pada waktu Anda lagi jaya-jayanya, ya, menang lotre banyak duit gak? Banyak duit. Dapat warisan banyak duit? Coba pakai foya-foya. Habis. Ya? Selain lagi. Kayak ini, jangan diam di tempat. Tetaplah belajar hal baru. Tetaplah berkompetisi. Keep moving forward. Tetap bertumbuh, tetap bergerak. Ya, seorang pemimpin itu jangan pernah keluar dari kata-kata dari mulut kita itu kita pengen nyerah. Meskipun kadang-kadang upline gua begini, downline-ku sendiri loh begini, begitu, korporat loh begini, ya apa? Gue banget. Tidak ada yang bisa disalahkan kecuali terus bergerak. Ya, semua tantangan harus dinikmati. Ya, karena Tuhan yang Maha Kuasa itu selalu memberikan cobaan sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Nggak mungkin melampaui kekuatan kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, keep moving forward, tetap bergerak, tetap bertumbuh. Ya, meskipun misalkan secara fakta kita punya masalah, tapi kita punya iman, punya keyakinan harus lebih daripada masalah itu. Setuju Bapak Ibu? Ya, dan ingat semua musim ada waktunya. Waktu kita datang ke Swiss kan masih ada sisa-sisa musim salju ya Bu In ya. Kita main salju sedikit. Ya. Begitu makin ke sini sampai Barcelona udah hangat, udah belasan derajatnya. Wah, enak. Tapi begitu ada angin nyibrit. Ya, saya terakhir tadi cerita sama Ceveni, pagi-pagi celana pendekan sepeda, udah lemang jogging gitu ya. Ayo gitu kan. Di hotel kan ada heater.
jalan kita jogging. 1 blok begitu udah pulang. Atau janjinya kita 1 jam ya, ayah Rifai, saya ngomong sama ayah, ayah kami mau jogging dulu ayah. Ya udahlah, aku di kamar aja kata ayah. Ya nggak lama udah balik, iya. Ya, jadi Bapak Ibu, semua musim ada waktunya. Sukses, gagal, semua ada waktunya. Oke? Tapi ingatlah, kita harus punya visi, punya misi yang luar biasa. Selamat.